beribadah bagi seluruh warga jemaat, dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama beribadah di Gereja Jemaat Rantebao. Tuhan Yesus memberkati. Penanganan urata Jemaat Rantebao Minggu 17 Desember 2023 antara lain: nomor 13, kegiatan rutin usia indah lansia dan posyandu lansia Jemaat Rantebao dalam bulan Desember 2023, Januari sampai Januari 2024 untuk sementara ditiadakan atas perhatian seluruh warga lansia Jemaat Rantebao. Diucapkan terima kasih. Nomor 15, ibadah Natal PWGT Jemaat Rantebao dirangkaikan dengan Hari Ibu dilaksanakan pada hari Jumat 22 Desember 2023 pukul 16 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantebao. Dalam ibadah tersebut diisi oleh parade paduan suara dari kelompok pelayanan 1 sampai 7 dan OIG Jemaat Rantebao. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu Saudara-saudari, kami ucapkan banyak terima kasih. Poin yang ke-16, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Rantebao, yaitu Saudari Agustin Puspita Mangeke Lande, putri kedua dari Bapak Eliezer Lande dan Ibu Yenny Mangeke, dengan Saudara Retta Kristianto Pali, putra pertama dari Bapak Amsal Pendi Pali dan Ibu Deborah Paranoan, akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 Desember 2023 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantebao. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 Desember 2023 pukul 12 WITA di Tongkonan Nonongan, Jalan Nonongan Selatan, Sopai. Mohon dukungan warga Jemaat Rantebao. Poin ke-17, pelayanan baptisan kudus anak Alsio Gainel Bulo Pangarungan, anak dari Bapak Erikcian Panta sampai Padang dan Ibu Ade Heni Kombong Bulo Ponglabah, dilaksanakan pada hari Minggu 24 Desember 2023 dalam kebaktian Jemaat Rantebao pukul 9 WITA. Mohon dukungan warga Jemaat Rantebao. Yang ke-18, pelayanan baptisan kudus anak dilaksanakan pada perayaan Natal Jemaat Rantebao pada hari Senin 25 Desember 2023 pukul 9 WITA. Yang sudah mendaftarkan yaitu mungkin nama-nama yang mau dibaptis, ya ini tidak perlu dibacakan. Pastoral kedua orang tua anak yang akan dibaptis dilaksanakan pada hari Jumat 22 Desember 2023 pukul 10 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantebao. Mohon dukungan warga Jemaat Rantebao. Poin yang ke-19, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Pendeta Gideon Garoraru Nenek Tasia dilaksanakan pada hari Senin 18 Desember 2023 pukul 18 WITA ibadah penghiburan. Hari Selasa 19 Desember 2023 pukul 11 WITA ibadah pemakaman. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Patra Kareba, cucu dari Nenek Balle, depan Polsek Rantebao dilaksanakan pada hari Rabu 20 Desember 2023 pukul 17 WITA ibadah penghiburan. Hari Kamis 21 Desember 2023 pukul 11 WITA ibadah pemakaman. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantebao memintakan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhum Pendeta Gideon Raru, Nenek Tasia dan almarhum Patra Kareba. Tuhan menghibur dan menguatkan segenap keluarga yang ditinggalkan. 21, informasi penerimaan dana pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantebao pada Minggu ke-2 tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 sebesar 123.405.000. Perincian penerimaan silakan baca di Warta Jemaat. Yang ke-22, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan
berupa bahan material untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat rantai pau tahap 3. Bisa dibaca di Warta Jemaat. Berita duka cita, telah meninggal dunia Ibu Elizabeth Kampu, Ibu Esron Sumbung, atau ibu dari Bapak Esron Sumbung, anggota Jemaat Rantai Pau kelompok 6, pada hari Sabtu 16 Desember 2023 di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Jenazah almarhumah Elizabeth Kampu sekarang berada di Asrama Kodim 1414 Tanah Toraja. Ibadah penghiburan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 17 Desember 2023 pukul 17.30 WITA, setengah 6 sore. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantai Pau menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Ibu Elizabeth Kampu. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Berita PPGT Jemaat Rantai Pau. Ibadah Natal PPGT Jemaat Rantai Pau dilaksanakan pada hari Selasa 19 Desember 2023 pukul 18 WITA. Pelayan firman Pendeta David Tiranda STH di Gedung Pelayanan Jemaat Rantai Pau atas perhatian dan kerjasama seluruh anggota PPGT Jemaat Rantai Pau diucapkan terima kasih. Demikian Warta Jemaat. Shalom, selamat malam dan selamat beribadah bersama-sama. Pada saat ini, kita berjumpa dalam suasana sukacita sebagai satu keluarga Allah. Karena kemurahan Tuhan, kini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga dan juga memasuki pembukaan Pekan Keluarga. Tuhanlah satu-satunya alasan bagi kita untuk selalu bersukacita. Tema yang menuntun kita dalam ibadah ini, bersukacita di dalam Tuhan. Marilah kita menghadap hadirat-Nya dengan menyatakan sukacita hati kita, dan saya jemput sidang jemaat untuk berdiri. Kita melakukan bersukacita dalam Tuhan, dinyanyikan 2 kali. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera kepada kamu semua. Selamat menikmati sukacita dalam Tuhan. Salam kepadamu juga, kami sungguh bersukacita dalam Tuhan. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, Tuhan sungguh tetap mengasihi kita. Dan kasih-Nya itulah yang menyadarkan kita untuk datang dalam penyesalan, mengaku dosa. Kasih-Nya selalu tersedia, tetapi pelanggaran kita juga tidak pernah berhenti. Karena itu, marilah kita memohon pengampunan-Nya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi.
Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Mari kita bermazmur dengan membaca Mazmur 126 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 secara responsoris. Mazmur 126 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian siara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata Akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis Sambil menabur benih. pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Puji-pujian naik di Sion, ya Allah bagimu.
syukur yang dijanjikan dibayarlah penuh. Doa hambamu kau kabulkan, makhlukmu menyembah, dosa umatmu kau hapuskan, dan hatinya lega. Kita mempersiapkan bahan bacaan kita. Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-24. Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-28. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, seraya menaikkan segala puji-pujian kami, menaikkan syukur kami hanya kepadamu ya Allah. Terima kasih kalau sepanjang hari ini Engkau menolong kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Dan saat ini Engkau menyiapkan bagi kami waktu yang terbaik, waktu yang terindah dalam persekutuan kami berjumpa denganmu malam hari ini. Tolong kiranya kami ya Tuhan, beri hikmat bagi kami sekalian, sehingga kami dilayakkan mengerti, mampu menerima, terlebih selalu bersuka cita dalam hidup dan kehidupan kami. Kami adalah umat-Mu yang telah setia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 11. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 11. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi.
Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh. Tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upamu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Amin. Pembacaan yang kedua, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Amin. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu,
supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin. Semangat,
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada sukacita? Ada sukacita? Amin, luar biasa. Minggu ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menghayati Minggu Advent ketiga. Minggu Advent ketiga, minggu-minggu penantian kita dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus dengan pengharapan. Dengan pengharapan kita menyambut kedatangannya. Kalau minggu lalu kita menanti kedatangannya dengan sensura morum, melihat diri kita, sejauh mana kita telah bertobat, bersedia berani meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kita, menerima keselamatan dari Tuhan, dengan memperbaiki diri kita menjadi serupa dan segambar dengannya. Ya, tentu hal itu selalu kita lakukan setiap hari dengan setia. Itulah penantian yang sesungguhnya. Kita menanti dengan pengharapan sambil memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam minggu ketiga ini kita menghayati kebenaran firman Tuhan di bawah tuntunan tema sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan. Ada pertanyaan bagi kita sekalian yang akan kita gumuli bersama-sama dalam refleksi, dalam menerima kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Seperti apa sukacita di dalam Tuhan itu? Mengapa harus bersukacita di dalam Tuhan? Dan bagaimana kita melakukan sukacita itu di dalam Tuhan? Bapak Ibu kekasih Tuhan, sukacita lebih tepat dikatakan bersukacita. Ini berasal dari kata kairete. Kata dasarnya adalah kara, yang bermakna kegembiraan yang meluap-luap. Kegembiraan yang mendalam yang berasal dari relasi kita dengan Tuhan. Jadi ketika kita berelasi dengan Tuhan, ada sukacita yang kita rasakan. Dan kegembiraan karena memenuhi kehendak Allah. Saya senang ketika saya berelasi dengan Tuhan setiap waktu. Saya senang ketika saya menolong orang-orang yang lemah yang ada di sekitar saya. Saya senang ketika mengasihi saudara saya, mengasihi musuh saya, bahkan mendoakan mereka. Itulah tanggung jawab yang harus kita lakukan bersama. Saya senang menjadi alat Tuhan untuk memuliakannya. Melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan berdasarkan karunia dan talenta yang ada pada masing-masing kita. Itulah sukacita. Ada beberapa tokoh yang juga memberi sumbangsih dalam pemikiran filsafat mengatakan bahwa kesenangan dan kebahagiaan tertinggi adalah kebahagiaan spiritual. Tidak ada yang dapat mengatasi kebahagiaan itu. Itulah kebahagiaan yang tertinggi. Coba kita melihat ke dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ada berbagai alasan yang dapat membuat kita mengalami sukacita. Seseorang bersukacita ketika menang undian door prize setiap Natal. Ada yang bersukacita ketika berada di kursi pelaminan bersama dengan pasangannya. Ada yang bersukacita ketika memiliki uang banyak, bersukacita ketika menyelesaikan studi, bersukacita ketika selesai mendapat studi dan lalu mendapat pekerjaan, bersukacita ketika dianugerahi seorang anak, dan sebagainya. Pertanyaan kemudian Bapak Ibu saudara-saudara,
Berapa lama sukacita itu akan bertahan? Berapa lama sukacita itu akan bertahan? Saya selesai studi selama 4 tahun dan sukacita itu hanya berlangsung saat saya di wisuda. Selanjutnya saya akan bergumul bagaimana Tuhan akan menolong saya untuk melakukan pelayanan dimanapun Ia tempatkan. Kita kemudian mendapat seorang anak yang dikaruniai Tuhan. Lalu kemudian kita bergumul lagi bagaimana kita harus bertahan dalam memenuhi segala kebutuhan anak itu. Ya. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara bahwa sukacita yang ditawarkan oleh dunia adalah sifatnya hanyalah sementara. Tidak berlangsung lama, tidak kekal. Sebaliknya, sukacita yang melimpah dan tidak lekang oleh waktu hanya ditemukan di mana Bapak Ibu? Hanya ditemukan di dalam Kristus Yesus. Kita bersukacita menerima anugerah terindah darinya. Kita bersukacita berelasi dengannya setiap waktu. Dan kita berbahagia ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Inilah kebahagiaan spiritual. Setiap waktu kita mengingat bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan yang akan menolong kita melakukan pekerjaan di hari itu. Hari itu selesai, kita bersyukur kepada Tuhan dan berdoa untuk menolong kita melakukan pekerjaan di hari berikutnya. Sejatinya ketika kita mengingat anugerah keselamatan dari Allah, lalu kita mampu merefleksikan dalam kehidupan kita setiap hari, maka disitulah letak keadaan kebahagiaan spiritual kita. Thomas Aquinas mengatakan, seorang filsuf, tujuan akhir orang percaya adalah berjumpa dan mengalami sang sumber kebahagiaan. Berjumpa dan mengalami sang sumber kebahagiaan. Dialah Allah itu sendiri. Jadi jika kita tahu benar bahwa kebahagiaan tertinggi itu hanya diperoleh dari sang sumber kebahagiaan, maka kita sejatinya sadar bahwa diri kita ini, kebahagiaan yang kita alami datangnya dari Dia, yaitu Allah. Dia yang adalah sumber kebahagiaan. Kita bahagia bukan karena kekuatan kita. Kita bahagia karena bukan usaha kita. Kita bahagia bukan karena hebat dan luar biasanya kita. Tetapi karena Dialah yang memberi kebahagiaan itu. Dialah yang mengatur seluruh seluk-beluk kehidupan kita. Dia yang mengatur dinamika kehidupan kita. Jadi sejatinya kebahagiaan yang kita rasakan itu asalnya daripada Dia, sang sumber kebahagiaan itu. Bukti nyata dari kebahagiaan itu ialah Ia memberikan anak tunggalnya sebagai karya penyelamatan bagi kita yang berdosa. Inilah dasar dari segala alasan kita ada untuk memuliakan Tuhan. Kita menerimanya dan dilayakkan untuk menjadi berkat. Menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Menjadi berkat sekalipun dengan musuh kita. Menjadi berkat untuk semua orang. Bukan hanya sesama orang Kristen, tetapi semua orang di luar dari orang-orang yang percaya. Kalau kita berbicara soal layak atau tidak layak untuk menerima keselamatan itu, sejatinya bahwa kita tidaklah layak. Karena kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk memperoleh keselamatan itu. Tetapi lalu kemudian Dia yang melayakkan kita untuk menerima anugerah yang tak terkatakan itu. Kabar keselamatan ini pula yang disampaikan oleh Yesaya dalam bacaan kita pada malam hari ini. Yesaya menyampaikan kabar keselamatan kepada orang Israel. Mereka ada dalam penindasan.
Mereka ada dalam penderitaan, lalu kemudian Allah mengutus Yohanes, Allah mengutus Yesaya untuk memberitakan kabar sukacita bahwa mereka akan dibebaskan, mereka akan diselamatkan, dan mereka akan merdeka dari segala penderitaan mereka. Inilah tahun Yobel, ya. Tahun Yobel yang dirayakan oleh bangsa Israel, dikenal orang Israel sebagai tahun pembebasan. Bebas dari segala penindasan, bebas dari segala tawanan, dan merdeka dari segala penderitaan yang mereka alami. Penderitaan yang mereka alami sungguh membuat mereka merintih, membuat mereka kemudian mengeluh dan berseru kepada Tuhan. Nah, sekali lagi inisiatif dari Allah yang kemudian mengutus Nabi Yesaya memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan bagi mereka, menghibur mereka agar mereka tetap kuat dalam pengharapan dan mengatakan bahwa mereka akan bebas dari penderitaan mereka. Jadi pada dasarnya sukacita di dalam Tuhan itu adalah anugerah dari Tuhan yang kita nikmati setiap waktu. Setiap detik kita menikmati nafas hidup. Apakah kita lupa itu adalah pemberian dari Tuhan? Setiap waktu Tuhan memberikan kita berkat. Kesehatan selalu kita rasakan. Kalau kita mau lihat dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang ada di rumah sakit yang membutuhkan pertolongan. Kenapa kita yang sudah sehat susah untuk melakukan kehendak Tuhan? Ya, ini refleksi bagi kita sekalian, bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu, sejauh mana kita telah melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Selalu melakukan karya, selalu melakukan pekerjaan, selalu melakukan setiap hal untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada unsur keuntungan diri sendiri, melainkan karena semata-mata pertolongan daripada Tuhan kita melakukannya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa harus bersukacita di dalam Tuhan? Kita bisa bersukacita di luar Tuhan? Iya. Bersukacita di luar Tuhan, kita masing-masing dapat mendefinisikan. Tetapi bersukacita di dalam Tuhan, mengapa kita bersukacita di dalam Tuhan? Semata-mata karena Dialah sang sumber kebahagiaan itu. Kita ada karena Dia. Alam semesta ada untuk kita nikmati karena Dia. Ia menciptakan siang dan malam untuk kita tahu batasan-batasan waktu untuk bekerja dan beristirahat. Dan yang paling utama, kita hidup karena Dia. Kita yang dulunya mati karena dosa, tetapi karena begitu besar kasih-Nya, kasih yang tak terkatakan itu, maka Ia memberikan anak tunggal-Nya supaya kita yang mati dihidupkan karena Kristus. Kita yang tak bisa apa-apa, yang sudah kesasar, sudah menjadi orang-orang yang hilang, tetapi ditemukan kembali di dalam Kristus. Inilah inisiatif, inilah kerinduan, dan inilah kasih itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bersukacita di dalam Tuhan? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita terus hidup bersukacita di dalam Tuhan? Kata Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Ada kata senantiasa. Senantiasa bermakna berkelanjutan. Terus menerus kita bersukacita senantiasa.
Sukacitanya berkelanjutan, sukacitanya terus-menerus, karena setiap kita melakukan sesuatu hal, kita ingat kalau kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Jadi selalu bersukacita dengan apa yang kita lakukan. Selanjutnya, sukacita kita itu harus menjadi buah dari relasi kita dengan Tuhan. Artinya bahwa sukacita harus mewujud dalam gaya hidup kita setiap hari. Gaya hidup kita lah yang kemudian menjadi saksi tentang kasih Allah yang kita terima. Yang pertama yang dapat kita lakukan untuk terus bersukacita di dalam Tuhan, menjadi orang yang beriman. Tetaplah berdoa. Orang yang bersukacita di dalam Tuhan adalah orang yang menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan berkuasa dan sangat mengasihi dirinya. Makanya dengan keyakinannya itu, ia menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk dituntun Tuhan. Ia yakin sepenuhnya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik. Tetap berdoa, baik dalam keadaan sedih, baik karena sedang dilanda pergumulan yang begitu berat, pun dalam merasakan kasih Tuhan dalam segala berkat-berkat yang ada. Menjadi orang yang beriman. Yang kedua, bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang bersukacita akan selalu bersyukur. Bersyukur karena Tuhan menolongnya. Bersyukur ketika menerima porsi kehidupannya. Ia selalu belajar menerima rencana Tuhan dalam hidupnya dan bergantung pada kekuatan Tuhan untuk memampukan menerimanya. Karena orang-orang yang selalu mengucap syukur, ia sangat yakin bahwa Tuhan memberi yang tepat dan sesuai dengan rencananya yang terbaik. Sekalipun mungkin rencana Tuhan dalam kehidupan kita sangat berbanding terbalik dengan rencana yang kita lakukan, yakinlah bahwa di titik itu ada masa depan yang cerah, masa depan yang penuh damai sejahtera untuk diberikan kepada kita. Dan yang ketiga, penguasaan diri. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang bersukacita adalah orang yang selalu waspada, selalu menjaga diri dari segala macam godaan yang membuatnya dapat jatuh dalam dosa. Orang yang selalu menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan karena kepentingan sendiri, melainkan semata-mata untuk bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Ada banyak hal yang dapat menggoda kita. Banyak hal, banyak tantangan di luar kita yang kemudian dapat menjerumuskan kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika kita menjadi orang yang beriman, ketika kita terus menjadi orang yang bersyukur dan mengandalkan Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita dari segala hal yang jahat, godaan yang mau menjatuhkan kita, Dia akan menolong kita ketika kita berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, pengakuan gereja Toraja, pengakuan kita bab 8 butir 2 jelas mengatakan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga akan datang kembali dalam kemuliaannya sebagai hakim dan juru selamat untuk mewujudkan kesempurnaan kerajaan Allah. Berbahagialah kita
ketika kita didapatinya setia, ketika Ia datang kembali dalam kemuliaannya, dan kita didapatinya melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Berbahagialah. Seperti kata pemazmur, ia menyanyikan pujian dalam siara atas perkara besar yang dilakukan oleh Tuhan. Karena mereka setia menyanyikan kemuliaan untuk Tuhan, maka mereka menuai sukacita atas kesetiaannya. Setia untuk terus bersukacita, sukacita yang kemudian menjadi gaya hidup orang Israel, dan kemudian menjadi gaya hidup kita selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sakaria dan Elisabet, mereka sudah putus harap untuk menanti seorang anak, tetapi karena setia berseru kepada Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan, selalu mengucap syukur kepada Tuhan, alhasil sekalipun di masa tua seorang perempuan yang mustahil bagi kita logika manusia untuk mendapat seorang anak, tetapi Tuhan memberikannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka menuai sukacita karena mereka setia kepada Tuhan. Menjadi jelas bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kita menghayati Minggu Advent ketiga ini. Dalam masa-masa penantian ini, firman Tuhan datang kepada kita untuk bersukacita di dalam Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita untuk bagaimana kita sensura morum, melihat ke dalam diri kita sejauh mana kita telah bersiap, mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan kembali Yesus Kristus. Bahkan dalam hal ini kita menanti akan kelahiran Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama menyambutnya dengan penuh sukacita bahwa Ia akan datang dalam pengharapan. Selamat kepada kita sekalian, selamat bersukacita hidup di dalam Tuhan. Roh Kudus menolong kita sekalian. Amin. Kita satu dalam saat teduh. Ya Tuhan, kami datang dalam kerendahan hati kami. Kami sadar benar bahwa kami ini telah menerima anugerah keselamatan dari-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk terus berbagi berkat, menyatakan diri kami di tengah-tengah dunia ini bahwa kami adalah saksi-Mu dan kami akan senantiasa menjadi orang-orang bersukacita di dalam Tuhan, dalam menanti akan kedatangan-Mu kembali. Engkau yang menolong kami. Kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri Bapak Ibu.
Kita mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau menghibur kekal. Silakan duduk kembali. Ada waktu bagi kita untuk menyatakan salah satu ungkapan syukur kita lewat kolekte persembahan. Tetapi sebelumnya itu kita akan dituntun firman Tuhan dari pertama Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18 demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengiringi persembahan kita, kita akan melakukan PKJ 213 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Apakah yang kau lakukan? Apakah yang kau lakukan bila kau
Kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kemuliaan hanya bagimu ya Allah, Bapa pemilik hidup, Sang Juru Selamat dan Roh Kudus. Dikuduskan dan dimuliakanlah namamu. Syukur hanya kepada Allah Tritunggal, yang menyatakan kesempatan untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Terima kasih bahwa dalam masa-masa penantian ini, kami terus melihat diri kami, terus mengevaluasi diri kami, sejauh mana kami telah merespon kasih-Mu dalam kehidupan kami, dengan selalu berbuat kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Selanjutnya ya Tuhan, biarlah kami senantiasa menanti dalam pengharapan dengan sukacita di dalam Tuhan, sehingga dalam masa-masa penantian kami merindukan-Mu dan kami selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong kami sekalian. Bersyukur bersama-sama, kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Biarlah kiranya boleh dikelola dengan baik untuk penata layanan di jemaat Rantepao dan yang masih ada pada kami masing-masing. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik demi kemuliaan namamu. Kami berdoa bagi beberapa anggota jemaat, baik yang ada di rumah sakit yang sementara menerima perawatan, pun yang sementara dalam pemulihan. Berdoa untuk Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak D. Oni Alolinggi, Ibu Marta Lobo Nenek Pedi, Bapak Yohardi Tangketiku, Bapak Eleazar, Ibu Paulina Sanda Panggua, Bapak YM Sarira, anak Dede Novit Senolinggi, Opa Saron, Papa dari Ibu Ferdinandi, Ibu Dinastin Pakita dalam masa pemulihan, Ibu Maria Sareang, Nenek Eka, Ibu Magdalena Dalima, Nenek Fani, Anakda Yosafat, dan Anakda Kenisa. Ya Tuhan, Engkau yang mengetahui segala pergumulan mereka masing-masing, dan kami percaya bahwa Engkau Sang Maha Tabib yang akan menolong mereka untuk memperoleh pemulihan dari-Mu. Kami berdoa Tuhan, bagi keluarga yang berduka atas kehilangan
orang-orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Engkau telah mengambil mereka dari tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah jemaat. Berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Pendeta Gideon Raru, almarhum Fatra Kareba, dan keluarga almarhumah Ibu Esron Sumbung. Kiranya Engkau, ya Allah, yang akan memberikan penghiburan yang sejati, menyatakan kekuatan-Mu bagi mereka dalam menghadapi duka cita yang mereka rasakan. Biarlah dengan iman pengharapan, mereka kuat di dalam Tuhan dan mereka terus merasakan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi para orang tua lansia jemaat Rantepao, biarlah dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu, mereka hidup setia untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu di usianya yang senja. Tuhan beri kekuatan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk sukacita bersama anggota jemaat-Mu yang boleh merasakan berkat Tuhan melalui pertambahan usia. Lengkapi sukacita mereka ya Tuhan, biarlah dengan umur panjang, kesehatan, kebahagiaan dalam menghadapi hari-hari hidupnya, bersama dengan keluarga, bersama dengan anak cucu, biarlah Engkau yang terus menolong dan menyatakan kasih-Mu dalam sukacita yang mereka alami. Kami berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan anggota jemaat, baik sebagai petani, buruh, guru, tenaga medis, TNI Polri. Tuhan berkati semuanya, sehingga tetap setia mengandalkan Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Bagi yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Biarlah mereka tetap setia selalu berseru kepadamu dalam doa-doa mereka, dan di waktu yang tepat Tuhan membuka jalan bagi mereka dan mereka boleh menemukan pekerjaan sesuai yang diminati pada bidang masing-masing. Juga kami mendoakan Tuhan anak-anak dalam pertumbuhan dan pergaulan bahkan dalam pendidikan masing-masing. Tuhan tetap menjaga dan memelihara dalam setiap harapan dan cita-cita mereka. Berdoa bagi pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih Alsio Gainel Bulo Pangarungan yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember dan juga pelayanan ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember. Biarlah Tuhan memberkati setiap orang tua yang boleh menyerahkan anaknya, biarlah boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk menerima pelayanan baptisan kudus ini. Berdoa untuk pemberkatan perkawinan kepada saudari Agustin Puspita Mangeke Lande dengan saudara Retta Kristianto pada hari Kamis 28 Desember. Biarlah Tuhan memberkati. Rencana baik ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati segala persiapan kedua saudara kekasih kami. Biarlah di hari yang bahagia mereka boleh mempersiapkan diri untuk mengaku dan boleh menerima pemberkatan perkawinan di tengah-tengah jemaat, terlebih kepada Tuhan semata. Ya Allah Tuhan kami berdoa untuk pelayanan sepanjang seminggu ke depan. Biarlah secara bersama-sama Majelis Gereja di Jemaat Rantepao boleh mengangkat pelayanan ini dengan sorak-sorai sukacita agar terus menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Proses pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao, Tuhan berkati. Setiap pihak yang boleh terlibat dalam pembangunan ini, biarlah Tuhan melindungi
Biarlah Tuhan memberkati mereka, limpahkan sukacitamu bagi mereka, dan Tuhan yang boleh menyertai jalannya pembangunan ini, biarlah boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Setiap kebutuhan boleh terpenuhi untuk menyelesaikan setiap proses pembangunan yang ada. Terima kasih kami naikkan kepadamu untuk setiap yang terlibat dalam pelayanan malam hari ini, bersama-sama dengan Majelis Gereja Kelompok Pelayanan 5, operator, tim musik, tim multimedia, song leader, teknisi, biarlah melalui setiap karunia, melalui setiap talenta yang ada pada mereka, terus digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala karunia-Mu, terima dan sempurnakanlah doa kami ini. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kembali dengan kasih, saya jemput sidang jemaat untuk berdiri dan kita memuliakan Allah dari Kidung Jemaat 85 ayatnya yang pertama dan kedua, Kusongsong bagaimana. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pergilah, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dialah yang akan selalu menyertai perjalanan hidup ini. Arahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita dalam ibadah pada saat ini, kembali kita akan melakukan kidung pujian tenang, dinyanyikan 2 kali. Dengan sayapmu
Silahkan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Bersyukurlah sebelum kembali ke rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu.